Perkembangan partai politik di Indonesia telah terjadi sejak masa penjajahan Belanda. Partai politik muncul bersamaan dengan berkembangnya pergerakan nasional. Dalam buku munculnya elit modern di Indonesia, karya Robert Van Mill, munculnya berbagai organisasi politik di Indonesia tidak bisa dipungkiri dari kebijakan politik etis milik Belanda yang telah memberikan akses pendidikan kepada para pribumi. Sejarah pun terus berlanjut hingga masa reformasi. Dengan ditegakkannya nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahan yang sekarang, maka bagaimanakah peran partai politik bagi demokrasi di Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Hal ini ditandai dengan adanya pembangunan di segala aspek bidang, seperti bidang pendidikan, bidang pembangunan, bidang infrastruktur, serta bidang hukum dan bidang politik. Perubahan yang terjadi di bidang politik, misalnya perubahan pada sistem demokrasi serta perubahan pada partai-partai politik. Partai politik sesungguhnya adalah punggung dari demokrasi. Tapi, kalian mengertikah apa definisi dari partai politik? Secara umum, partai politik dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki tujuan serta tugas yang sama dalam naungan organisasi. Cikal bakal terbentuknya partai politik di Indonesia dimulai sejak pada masa kependudukan Belanda, dengan berdirinya Budi Utomo yang merupakan organisasi para pelajar, yang kemudian disusul oleh dua organisasi yang disebut-sebut sebagai partai politik pertama di Indonesia, yakni Sarekat Islam dan Indij Partai, yang kemudian disusul oleh ISDV yang berganti nama menjadi PKI dan Muhammadiyah. Sedangkan pada masa kependudukan Jepang, partai politik mengalami kevakuman karena pemerintah Jepang melarang adanya aktivitas politik. Oke, selanjutnya ada partai politik setelah kemerdekaan, yaitu pada masa liberal, demokrasi terpimpin, dan juga pada masa Orde Baru. Nah, pada demokrasi liberal ini, Indonesia menganut pemerintahan parlementer, yang mana pada masa demokrasi liberal ini terdapat 29 partai politik. Nah, lalu beralih ke demokrasi terpimpin. Nah, pada demokrasi terpimpin ini, partai politik itu ruang geraknya semakin dibatasi dan juga jumlahnya semakin dipangkas hingga hanya tersisa 10, termasuk NU, PNI, dan juga golongan komunis. Nah, lalu beralih lagi ke masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini, partai politik juga mengalami kemunduran karena pembatasan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Walaupun pada awal kepemimpinannya Presiden Soeharto ini menganut sistem multipartai, namun setelah itu perlahan demi perlahan partai politik semakin dipangkas. Pada era reformasi, partai politik seolah terlepas dari semua belenggu yang mengekang selama ini. Rezim Orde Baru yang otoriter kemudian berpindah kepada rezim reformasi yang demokratis. Presiden pertama pada era reformasi, yaitu Presiden B.J. Habibie, akhirnya menerapkan kembali sistem multipartai. Selain itu, partai politik juga diperkenankan untuk tidak harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi partai.
Antusiasme masyarakat dalam berpolitik waktu itu sungguh luar biasa. Pada tahun 1999, tercatat sebanyak 747 partai politik dan 48 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti pemilu. Peran parpol dalam kehidupan demokrasi. Yang pertama, parpol sebagai sarana komunikasi politik. Fungsi ini menyangkut peran parpol sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Yang kedua, parpol sebagai sarana sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik ini berarti bahwa seseorang memiliki sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang biasanya berlaku pada masyarakat di mana ia berada. Yang ketiga, parpol sebagai sarana rekrutmen politik. Tanpa rekrutmen politik, parpol tidak akan memiliki anggota atau kepribadian yang dapat diandalkan dalam kegiatan politik lainnya. Yang keempat, parpol sebagai sarana penyelesaian konflik. Perbedaan dan persaingan dalam segala bentuknya dapat menjadi sumber konflik, baik antar individu maupun kelompok. Jika konflik muncul, maka tugas parpol untuk menyelesaikannya. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana negara demokrasi membutuhkan partai politik yang bebas baik dalam program-programnya maupun kader-kadernya. Menurut Budiarjo, pengertian partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisasi, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Peran partai politik bagi demokrasi Indonesia cukup besar. Hal tersebut dibuktikan dengan cara perkembangan partai politik yang pada akhir abad 18 kemudian memicu pembentukan partai politik di Indonesia oleh Budi Utomo yang merupakan perkumpulan kaum terpelajar. Selain itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 dijelaskan tujuan dari partai politik, yaitu memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, rakyat, bangsa, negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.